Baik, pertemuan kita kali ini akan membahas bioteknologi dalam bidang kesehatan. Mari sama-sama kita eh, bioteknologi dalam bidang kesehatan. Salah satunya nanti pemberian vaksin ya, seperti sekarang ini yang sudah dilakukan di Indonesia karena ada wabah COVID, maka diberikan vaksin Sinovac. Tapi sebelumnya pada anak-anak kecil ada vaksin-vaksin, ada polio, dan lain sebagainya. Mari kita simak bersama-sama. Bioteknologi dalam bidang kesehatan atau bidang medis. Pembuatannya, yang pertama apa saja? Antibiotik. Kemudian yang kedua ada insulin sintetis. Yang ketiga ada vaksin. Nah, nanti masing-masing kita akan bicarakan. Antibiotik. Apa itu antibiotik? Perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Pada saat itu berarti Indonesia sedang terjadi Sumpah Pemuda, ya. Nah, ini Alexander Fleming ini ilmuwan yang menemukan tentang antibiotik. Kemudian antibiotik itu apa? Antibiotik itu merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Ya. Berikutnya, antibiotik penisilin yang ditemukan dihasilkan dari Penicillium notatum dan Penicillium strixogenum. Nah, ini jamurnya, jamur penicilliumnya. Penicillium notatum. Nah, ini koloni Penicillium notatum yang menghambat pertumbuhan koloni bakteri yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan telah berhasil menemukan antibiotik dari berbagai jenis mikroorganisme, seperti tabel di bawah ini yang sudah ditemukan. Ini nama mikroorganismenya, Penicillium notatum dan Penicillium strixogenum, antibiotik yang dihasilkan penisilin. Anak-anak suka dengar disuntik penisilin. Streptomyces griseus yang dihasilkan streptomycin. Streptomyces fradiae, mikroorganismenya, antibiotiknya neomycin. Mikroorganismenya Streptomyces aureus, antibiotiknya tetrasilin. Mikroorganismenya Bacillus licheniformis, antibiotiknya basitrasin. Masing-masing digunakan pada penyakit-penyakit tertentu biar kita tahan pada penyakit tersebut. Kemudian insulin sintetis atau disebut dengan humulin. Pernahkah anak-anak mendengar penyakit DM atau diabetes mellitus atau terkenal juga dengan kencing manis? Nah, penyakit diabetes mellitus ini ada dua tipe. Yang pertama, DM tipe pertama disebabkan seseorang tidak bisa menghasilkan hormon insulin karena rusaknya sel-sel pankreas. Jadi manusia itu tidak bisa menghasilkan hormon. Harusnya kan hormon itu dihasilkan oleh tubuh kita. Karena ada kerusakan ini maka tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Yang kedua, diabetes mellitus tipe kedua disebabkan kerusakan reseptor dalam hati. Nah, gejala awalnya bagaimana Bu DM itu? Diabetes mellitus itu gejala awalnya sering buang air kecil, mudah haus dan mudah lapar. Ya. Terus biasanya lagi kalau yang sudah akut suka punya luka sedikit, lukanya terus melebar, tidak kering-kering gitu ya. Itu biasanya ciri-ciri DM.
Penderita diabetes mellitus tipe 1 sebaiknya mendapatkan hormon insulin sintetis karena di dalam tubuhnya tidak bisa memproduksi insulin sendiri, maka diproduksilah insulin sintetis diberikan. Gambar di samping adalah rekomendasi gen pengkode insulin pada bakteri E. coli. Nah ini prosesnya. Jadi ada bakteri, kromosom diberikan plasmid, kemudian gennya disisipkan, kemudian ini gen yang dari interest yang mengandung gen interest, DNA, kemudian plasmidnya diproduksikan kembali ke dalam bakteri, ini bakteri rekombinan sudah pertemuan antara ini, kemudian menjadi gen interest ini ya. Nah, ini sel bakteri dikultur sehingga membentuk sel baru yang mengandung gen interest. Kemudian memanfaatkan cloning gen pada penelitian dasar dan terapannya. Nah, ini akhirnya diberikan kepada manusia. Bisa ini gen penghasil hormon pertumbuhan, misalnya kan ada kok aku nggak tinggi-tinggi misalnya, ada gen hormon pertumbuhan gitu ya. Oke, artinya kalaupun badan kita tidak bisa menghasilkan insulin, maka kita bisa menggunakan hormon insulin sintetis. Cara menghasilkan hormon insulin bagaimana? Nah, ini adalah contoh insulin yang nanti akan disuntikkan ke tubuh kita atau tubuh yang membutuhkan. DNA yang mengkode hormon insulin dalam sel pankreas diambil. Kemudian yang kedua, selanjutnya DNA tersebut direkombinasikan ke dalam vektor atau perantara, misalnya kemarin plasmid, menggabungkan potongan DNA yang mengkode gen tertentu dengan vektor. Yang ketiga, plasmid yang telah mengandung DNA pengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli tersebut mengandung DNA pengkode hormon insulin. Nah, yang keempat, dengan memiliki DNA tersebut, maka bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, hormon insulin yang dihasilkan dimurnikan, dikemas untuk diberikan kepada pasien. Nah, ini awalnya. Akhirnya bisa kita gunakan. Yang ketiga, vaksin. Pernahkah anak-anak mendapat imunisasi? Ya, tanya mamanya pasti sudah diimunisasi. Diimunisasi sehingga anak-anak akan kebal terhadap penyakit-penyakit yang sedang melanda. Imunisasi disebut juga vaksinasi. Nah, ini contohnya. Ilustrasi ini di vaksin apa? Ada yang vaksin polio misalnya gitu. Vaksinasi sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen yang menyebabkan penyakit. Misalnya hepatitis, polio, tetanus, campak, cacar, dan lain sebagainya. Yang sekarang lagi merebak adalah vaksin Sinovac karena biar kita kebal terhadap penyakit apa? COVID. Nah, ini contohnya kemarin Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo sedang divaksin Sinovac. Nah, barangkali anak-anak ada yang orang tuanya atau mungkin kakaknya atau saudaranya apa itu penggiat kesehatan, misalnya dokter, yang lainnya itu sudah divaksin Sinovac. Ibu juga beberapa ponakannya juga ada yang dokter juga sudah divaksin Sinovac. Artinya biar kebal terhadap penyakit COVID. Mudah-mudahan COVID ini cepat selesai, vaksin-vaksin bisa diberikan kepada para tenaga medis dan lainnya, TNI, Polri, mudah-mudahan nanti akan semuanya kepada masyarakat Indonesia. Berikutnya,
Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Tadi kalau disuntik Sinovac yang sudah diteliti, maka dia akan kebal dari penyakit COVID. Itu salah satu upaya ya. Selain itu harus juga kita selalu berdoa upaya manusia menanggulangi, endingnya pasti Allah dan Tuhan Maha Kuasa yang menentukan. Vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Jadi dilemahkan biar kenal tubuh kita itu. Nah, ini waktu anak-anak masih kecil disuntik opo cacar, opo polio gitu ya. Biar di tubuh kita sudah ada kalau kenal bakteri dan virus memiliki protein khusus pada permukaan tubuh luarnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B-nya akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Artinya tubuh kita itu sudah memiliki, jadi sudah kenalan dulu ibaratnya. Kalau ada virus dia langsung tidak sakit karena di dalam tubuhnya sudah ada. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskan ke dalam cairan tubuh. Sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ini ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh dengan mudah segera menangkal bakteri ya atau virus tersebut karena termemori, oh ini sudah kenal gitu ya. Saat ini ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman menggunakan teknik dalam biologi. Ilmuwan telah mengisolasi gen yang mengkode protein yang terdapat dalam permukaan atau virus tertentu. Gen tersebut dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces. Selanjutnya, berkembang biak menghasilkan protein yang sama dengan protein yang terdapat pada permukaan luar bakteri atau virus yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kita disuntik vaksin itu tidak berbahaya karena sudah mengenali. Kemudian yang keempat, antibodi monoklonal. Nah, ketika vaksin masuk dalam tubuh akan memicu sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi tertentu untuk menghancurkan antigen. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil kloning dari sel Indo. Nah, antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan atau fusi sel miolema atau sel tumor dan sel limfosit B dari tikus atau dari kelinci. Prosedurnya bagaimana pembentukan antibodi monoklonal itu? Nah ini, untuk menghasilkan antibodi monoklonal tikus atau kelinci diimunisasi terlebih dahulu dengan antigen tertentu. Akibatnya ini kelinci akan mengenali antigen tersebut dan membentuk antibodi. Nah ini contohnya. Ya. Kemudian akan sel limfosit selanjutnya difusikan atau digabungkan dengan sel tumor membentuk sel hibridoma. Penggabungan sel tumor ini dimasukkan agar sel limfosit dapat terus membelah menghasilkan antibodi sehingga kita kuat ya. Kemudian antibodi dimurnikan, dikemas untuk digunakan untuk terapi tadi ya, untuk terapi yang punya penyakit. Misalnya untuk terapi artritis, penolakan saat transplantasi organ, kanker sel darah putih, kanker payudara dan sebagainya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita.
Sampai salam sukses dan sampai jumpa tentang vaksin antibodi monoklonal. Semoga semua kita disehatkan. Amin. Nah, kalau sehat kita bisa bercanda dengan semangat, bisa tersenyum dengan riang, selalu berdoa, semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi kita. Amin.